Halo, saya Rina Nisa dari Prodi Komunikasi Digital dan Media dengan NIM J0401251152. Nah, di sini saya akan membahas film The Social Dilemma. Nah, film ini tuh tayang di Netflix dan membahas tentang bagaimana sih media sosial itu sebenarnya bekerja di balik layar. Intinya, media sosial itu bukan cuma tempat kita untuk berkomunikasi, tapi juga sistem yang mengatur apa sih yang kita lihat setiap harinya. Nah, dari setiap kita like, kita komen, atau kita menonton video, semua aktivitas itu direkam sebagai data. Nah, data itu dipakai oleh algoritma. Algoritma secara simpelnya ya, algoritma itu adalah sistem yang memilih konten apa sih yang bakal muncul di beranda kita. Tujuannya buat apa? Tujuannya itu agar kita betah dan terus menggunakan aplikasi itu. Nah, jadi masalahnya apa? Kenapa kalau misalkan algoritma memilih konten yang untuk kita berarti bagus dong? Nah, masalahnya algoritma itu cuma menampilkan konten yang sesuai dengan kebiasaan dan minat kita. Dan di sini namanya istilahnya itu filter bubble. Jadi filter bubble itu istilah yang dimana kita tuh jadi lebih sering melihat informasi yang sejalan dengan pendapat kita. Sementara informasi yang berbeda dengan pendapat kita itu jadi semakin jarang untuk muncul. Nah, selain itu juga ada echo chamber. Echo chamber itu terjadi ketika kita tuh cuman berinteraksi sama orang-orang yang itu-itu aja, yang punya pendapat sama sejalan dengan pendapat kita. Akibatnya apa? Ya akibatnya opini yang sama terus-terusan berulang dan berasa seperti kebenaran mutlak, di mana kita tuh merasa, oh, opini kita adalah opini yang paling benar. Padahal sebenarnya banyak opini lain yang nggak dikasih lihat sama algoritma itu sendiri. Lalu, gabungan dari filter bubble dan echo chamber itu juga bisa membuat masyarakat terpecah. Jadi, setiap orang tuh merasa bahwa pendapat mereka adalah pendapat yang paling benar. Karena mereka juga kan melihat setiap harinya kontennya pendapatnya yang sama itu-itu aja, dan juga itu tuh mendukung apa yang mereka pikirkan. Di film ini juga tuh menunjukkan dampak dari sisi psikologisnya sendiri, dimana notifikasi, like, itu tuh dirancang supaya kita terus-terusan membuka aplikasi. Lama-lama ini tuh bisa menimbulkan ketergantungan, rasa cemas, bahkan bikin kita jadi sering membandingkan diri dengan orang lain. Kesimpulannya, film ini tuh mengingatkan kita bahwa kita tuh perlu punya kemampuan yang namanya literasi digital. Kita tuh harus sadar bahwa apa yang kita lihat di media sosial itu bukan gambaran dunia yang utuh, tapi itu tuh hasil sortir sistem. Nah, kalau misalkan kita memahami gimana sih caranya literasi digital yang baik, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan kita tidak mudah terpengaruh. Seperti itu. Oh ya, tambahan bahwa gimana sih caranya kita menerapkan literasi digital. Jadi kita nggak boleh stuck di pendapat yang sama. Kita harus mencari sebanyak-banyaknya pendapat dan kita juga mencari kebenaran dari sebuah informasi. Kita nggak boleh langsung menyebarkan informasi yang kita pikir itu benar. Kita harus menemukan intinya menelusuri informasi itu dan kita sebar kalau misalkan emang informasi itu aktual dan faktual. Oke, semoga review dari film Social Dilemma ini bisa dimengerti dan membantu teman-teman. Sekian, terima kasih.